Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ataya Raska Gifara Ma'ruf dari SMP Insan Cedekia Boarding School Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Asal-usul Aksara Jawa dari Jawa Tengah. Dikisahkan pada suatu ketika berdiri sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu kegemaran sang Prabu untuk memakan daging manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Setiap hari, Patih Jugul Muda harus sibuk mencari korban manusia untuk dipersembahkan kepada sang Prabu. Hingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kabar tentang kekejaman Prabu Dewata Cengkar sampai juga ke sebuah desa bernama Medang Kawit. Di sana tinggal seorang pemuda yang sakti dan gagah berani bernama Aji Saka. Ia tidak tega mendengar banyak rakyat Medang Kamulan menjadi korban kebiadaban sang Prabu. Akhirnya ditemani Dora dan Sembada, dua pengawal setianya, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan. Sebelum tiba di sana, mereka singgah di sebuah pegunungan bernama Kendeng. Di sana Aji Saka berkata kepada Sembada, "Sembada, besok aku akan ke Medang Kamulan. Ku titipkan keris ini kepadamu. Jangan berikan kepada siapapun, karena aku sendiri yang akan mengambilnya." Keesokan harinya, pergilah Aji Saka melanjutkan perjalanannya ke Medang Kamulan. Setibanya di sana, ia mendengar kabar bahwa Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugul Muda tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya. Mendengar hal itu, Aji Saka menemui Patih Jugul Muda. "Patih, bawalah aku bersamamu menemui Prabu Dewata Cengkar," ucap Aji Saka. "Apa aku tidak salah dengar? Semua orang lari terbirit-birit jika mereka diminta untuk menjadi korban sang Prabu. Tapi kau malah menyerahkan dirimu untuk menjadi korban." Akhirnya mereka pergi ke istana untuk menghadap sang Prabu. "Maaf Baginda, sebelum hamba mati dan menjadi korban, izinkan hamba meminta satu hal," pinta Aji Saka kepada sang Prabu. Dengan suaranya yang menggelegar, Prabu Dewata Cengkar berkata, "Cepat katakan apa keinginanmu. Aku akan mengabulkannya karena aku sudah lapar sekali. Aku ingin mendapatkan imbalan tanah luas sorban yang aku pakai ini," ucap Aji Saka. "Hahaha, itulah keinginanmu? Baiklah, sekarang coba kau letakkan sorbanmu ke tanah. Pasti aku akan mengabulkannya," ucap Prabu Dewata Cengkar sambil tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan Aji Saka. Sorban Aji Saka pun digelar, namun tidak seorang menduga bahwa sorban itu sangatlah panjang. Luasnya melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Ketika digelar,
Sorban itu membentang dari istana ke perkampungan penduduk, ke hutan, ke gunung, bahkan sampai ke lembah Ngarai. Semua yang menyaksikan hal itu tercengang. Mereka tidak menduga bahwa sorban yang dikenakan Agisaka sangatlah panjang dan lebar. Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, Prabu Dewata Cengkar harus memenuhi janjinya. Itu berarti wilayah Medang Kamulan menjadi milik Agisaka. Mengetahui hal itu, Prabu Dewata Cengkar murka bukan kepalang. Namun dengan kesatian Agisaka, Prabu Dewata Cengkar berhasil diatasi. Sorban yang dikenakan Agisaka yang membentang itu tiba-tiba saja melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh Prabu Dewata Cengkar yang besar bagian raksasa tidak mau bergerak sedikit pun. Kemudian tubuh Prabu Dewata Cengkar dilemparkan ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh Prabu Dewata Cengkar hilang ditelan ombak yang ganas. Prabu Dewata Cengkar akhirnya mati di tangan Agisaka. Kezaliman Prabu Dewata Cengkar pun berakhir. Mendengar kematian raja mereka, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka memakan daging manusia. Agisaka akhirnya dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Ia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Suatu hari, Agisaka teringat akan kerisnya. Ia pun meminta bantuan Dora untuk mengambil kerisnya yang berada di tangan Sembada. Dora, tolong kau ambilkan kerisku yang berada di tangan Sembada, yang kini berada di pegunungan Kendeng. Perintah Agisaka. Baik, akan aku laksanakan, ucap Dora. Dora pun menemui Sembada dan mengutarakan maksud tujuannya. Mendengar hal itu, Sembada menolak dengan tegas permintaan Dora. Sembada teringat akan pesan yang disampaikan Agisaka kepadanya, yaitu jangan pernah memberikan keris itu kepada siapapun. Maaf Sembada, tapi aku benar-benar diminta Agisaka untuk mengambil keris miliknya. Aku hanya melaksanakan amanat yang diberikannya kepadaku, ucap Dora. Mendengar hal itu, Sembada menolak dengan tegas permintaan Dora. Sembada teringat akan pesan yang Agisaka sampaikan kepadanya, yaitu jangan memberikan keris pusaka itu kepada siapapun sampai Agisaka sendiri yang akan mengambilnya. Maaf Sembada, tapi aku benar-benar diminta Agisaka untuk mengambil keris miliknya. Aku hanya melaksanakan amanat yang diberikannya kepadaku, ucap Dora. Maafkan aku juga Dora, bukan aku tidak percaya kepadamu, tapi aku hanya melaksanakan amanat dari Agisaka untuk tidak memberikan keris ini kepada siapapun sampai Agisaka sendiri yang akan mengambilnya, ucap Sembada. Akhirnya dengan berat hati mereka bertarung untuk melaksanakan amanat yang mereka emban. Dora diminta untuk mengambil keris pusaka itu, sedangkan Sembada diminta untuk menjaga keris pusaka itu sampai Agisaka sendiri yang akan mengambilnya. Di lain tempat, Agisaka menunggu kedatangan Dora. Seharusnya Dora sudah tiba di sini menemuiku, tapi kenapa ia belum datang juga? Tanya Agisaka dalam hati. Agisaka kemudian menyusul Dora ke pegunungan Kendeng. Setibanya ia di sana, betapa terkejutnya ia melihat dua orang kepercayaannya mati tergeletak bersimbah darah. Rupanya mereka bertarung sampai mati demi memegang amanat yang mereka emban. Agisaka baru teringat akan pesannya ia sampaikan kepada Sembada untuk tidak memberikan keris pusaka itu kepada siapapun. Ia merasa bersalah kepada keduanya.
Untuk mengabadikan kesetiaan dua abdinya, Ajisaka menulis huruf-huruf di sebuah batu yang kemudian dikenal dengan nama Carakan. Susunan-susunan huruf Jawa itu adalah Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Moga Batanga. Yang artinya, Hana Caraka ada utusan, Data Sawala pada bertengkar, Pada Jayanya sama saktinya, Moga Batanga mati bersama. Itulah peninggalan bersejarah yang ditinggalkan Ajisaka untuk mengenang kedua abdinya yang mati dalam menjalankan tugas yang diembannya. Pesan moral dari cerita ini adalah menjalankan amanah yang diberikan orang lain adalah sebuah keharusan. Karena kepercayaan itu tidak dapat diganti dengan berapapun. Orang yang memegang amanah dan kepercayaan patut diberi penghargaan setinggi-tingginya. Demikian dongeng tentang asal-usul aksara Jawa dari Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada keluarga, sahabat, teman, kerabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.